Ya. Bagian kena ini jangan tinggal. Buka tombolnya hati-hati. Sudah kirim linknya. jam mungkin bukan grup kayaknya iya sebentar orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih keluarga saya sekali rahmatullah. Untuk mengawali prosesi sholat gerhana kita malam hari ini, mari kita mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masyarakat Markatul Islami, Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah masjid Allah Taala kita Yusuf ya. Kebahagiaan. Kita minta untuk kita berdiri dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terus bisa melanjutkan amalia-amalia kita pada ini sudah bulan Syawal ini. Dan pada malam hari ini ada suatu peristiwa alam yang sangat unik dan sedang terjadi dan beberapa jam ke depan ini akan terjadi secara sempurna. Yaitu apa yang disebut sebagai gerhana bulan dengan tarian yang mau diamalkan ini. Jadi peristiwa gerhana bulan itu adalah satu peristiwa alamiah yang sering terjadi. Ada sekali dalam beberapa tahun di mana matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis. Matahari sebagai sumber dari semua cahaya itu, sebagai walau bulan angkasa itu terhalang pada hari ini, pada saat ini oleh bumi yang persis berada di tengah-tengah antara matahari, bulan, bumi dan bulan hingga cahaya yang kita lihat pada bulan yang berat
hampir bulan itu bulan. 14 Salwa itu kan bunda full moon. Sekarang ini sedang berlangsung proses itu, mana bumi menghalangi sinar yang dipancarkan oleh matahari dan tidak sampai ke bulan. Dan oleh para ulama kita, mengajarkan kita pada menolak ini untuk sholat. Kita juga mendapat pesan dari Dewan Masjid Indonesia untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Dan diperkuat oleh PLT Gubernur juga meminta kita untuk sholat berjamaah, dan juga ada edaran resmi dari pemerintah Kota Madia untuk bisa melakukan sholat berjamaah secara berjamaah. Karena itulah Masjid Al-Hasan Islami juga Yusuf yang menggerakkan sholat berjamaah pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengikutinya dengan khusyuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebagaimana yang kita dengar tadi dari penjelasan Ustaz Dr. Raswan dan juga Profesor Ustaz sendiri bahwa malam hari ini kita dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana, dan bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa malam gerhana itu termasuk malam yang diistijabah doa. Karena itu kita salat sebentar, baik di dalam salat terutama akhir-akhir sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan setelah salat gerhana juga kita bisa doa berjamaah dan mengikuti khutbah singkat oleh Dr. Haji Raswan. Untuk Imam Bapak Al-Mukarram Dr. Rizki Haji Hasan Basri. Mari kita salat jami'an rahimahullah. Secara singkat, salat gerhana ini 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 kali ruku. Kalau demikian membaca Al-Fatihah 2 kali sampai 2 rakaat. Itu praktisnya sisa kita mengikuti gerakan imam. Salat jami'an rahimahullah. Niatnya seperti menggunakan usul ma'mumah billahi ta'ala. Kata-kata ma'mumah billahi ta'ala. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم العليم. الله سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد إنما هو إله واحد وإنني لنذير مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما
ولو ترى ينفقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى ينفقوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يحكمون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد يعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلمون عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حقه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sidang jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman milenial saat ini, perkembangan sains dan teknologi memberikan dampak yang luar biasa pada aktivitas manusia. Patut menjadi renungan bersama perkembangan dalam studi Islam yang terkait dengan pemikiran Islam dengan bidang sains dan astronomi secara umum merupakan barang langka dan kurang mendapatkan porsi akademi yang memadai. Dampaknya, produk teknologi dan sains seakan diklaim menjadi barang atau non-muslim. Bahkan Islam hari ini sepertinya perlahan meninggalkan eksperimental sains sehingga tidak lagi sensitif terhadap fenomena alam dalam konteks kebutuhan sains dan teknologi. Salah satu penyebabnya mengapa kajian Islam terkesan mengalami kemandekan, karena kajian Islam hanya dipandang sebagai studi agama yang hanya bersentuhan dengan spiritual dan ritual belaka. Padahal ketika berbicara Islam bukan hanya tentang akidah, akhlak, fikih, namun ada hal fundamental bahwa Islam seharusnya dilihat sebagai konsep kehidupan yang utuh, meliputi agama sendiri, ilmu pengetahuan dan peradaban secara menyeluruh. Maka dari itu, malam ini mari kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang sebagaimana akan dibacakan. Ayat ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu agak terlambat salat subuh karena menangis terseduh-seduh setelah turunnya ayat ini. Ayat ini dianggap berat, khawatir umatnya tidak mau lagi memperhatikannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini menggambarkan seluruh alam semesta dan silih bergantinya malam dan siang, menggambarkan fenomena yang terjadi sekitar kita. Hanya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapakah itu orang-orang yang berakal?
dengan sebutan ulil albab. Kemudian dilanjutkan lagi, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang mereka orang-orang yang senantiasa berzikir, mengangkat, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya, baik dia berdiri, duduk maupun berbaring. Kemudian apa lagi ciri-ciri ulil albab? Dilanjutkan lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, senantiasa bertafakkur tentang penciptaan alam semesta dan segala fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru dalam hidup ini, sesuatu yang mengagumkan, bukan karena semata kepintaran kita, bukan karena semata kepandaian kita, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Selalu ada hikmah di baliknya. Setelah kita belajar, berpikir, ingat kita adalah manusia yang memiliki intelektual yang terbatas. Terkadang ijtihad kita, keputusan kita, pemikiran kita terkadang benar, terkadang juga keliru. Maka dari itu, ingatlah beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam surah Al-Imran dengan jelas 190 sampai 191. Ciri-ciri ulil albab adalah mereka yang beriman, berzikir, mengagungkan nama-nama Allah, mengagungkan nama besar Allah, mengagungkan penciptaan Allah. Kemudian mari kita sejenak bertafakkur. Tidak mungkin bulan itu diciptakan dengan sia-sia. Tidak mungkin matahari itu hanya dipasang, dipajang di langit. Dan terakhir, ingat beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihlah muslimin, jamaah salat khusyuk dan para pendengar Masjid Al-Markas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerhana terkadang tampak menakutkan. Salah satu contohnya, muncul berbagai mitos di berbagai masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang percaya dalam mitos bahwa saat gerhana bulan ditelan oleh naga. Sebagian masyarakat juga percaya dengan mitos yang mengaitkan gerhana dengan pertanda musibah. Bahkan ibu hamil disuruh sembunyi di bawah pohon panjang. Ada juga kepercayaan yang berkembang bahwa barang siapa yang mengambil beras segenggam, beberapa butir telur di saat terjadi gerhana dapat mendatangkan keberkahan, sekalipun mencuri atau mengambil barang bukan miliknya. Beras yang dijadikan untuk racikan bedak, kecantikan, dan telur sebagai simbol kesejahteraan. Perilaku seperti inilah yang merusak dan dilarang oleh agama. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan tauhid ketika terjadinya gerhana. Tidak mengaitkan fenomena gerhana dengan mitos. Gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, bukan pula karena matahari dan bulan dimakan oleh raksasa atau makhluk yang tidak masuk akal. Tetapi gerhana adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah lah yang menciptakan matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Gerhana pernah dirasakan dan pernah terjadi sekali di masa Rasulullah SAW, tepatnya pada tanggal 27 Januari 622 Masehi, bertepatan pada tanggal 29 Syawal, sama dengan hari ini masuk bulan Syawal. 29 Syawal 10 Hijriah di Madinah pada pukul 7 di pagi hari. Pada waktu itu fenomena gerhana terjadi setelah pemakaman putra Rasulullah Ibrahim bin Muhammad di pemahaman Baqi di Madinah pada pagi hari, sehingga masyarakat pada waktu itu berspekulasi bahwa langit itu bersedih dengan perubahan terang menjadi gelap ketika matahari tertutup oleh bulan sebesar 85%. Dan ketika itu Rasulullah memimpin langsung sholat gerhana dan berkhutbah sebagaimana Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yakhsifani li mawtin ahadi wa la li ayatihi fa idza ra'aytum fad'ullaha wa qabbiru wa sallu wa tasaddaqu.
artinya sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat dari ayat-ayat Allah. Gerhana matahari atau gerhana bulan bukan karena meninggalnya atau karena kelahiran seseorang. Jika kalian mendapatkan gerhana, maka berdoalah kepada Allah, ucapkanlah takbir, dirikanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Fenomena gerhana bulan malam ini sangatlah unik, langka dan fantastis. Fenomena ini disebut sebagai super blood moon, yaitu posisi jarak bulan sangat dekat dengan bumi yang mengakibatkan cahaya bulan tampak lebih terang 30% dibanding bulan-bulan sebelumnya. Dan biasanya bulan kelihatan lebih besar 14%. Kemudian disebut blood moon dikarenakan saat gerhana bulan total tampak bulan berwarna merah darah. Fenomena alam ini yang sangat fantastis. Betapa tidak, senantiasa warna merah hiasi bulan purnama pada saat puncak gerhana akan menjadi pemandangan indah di angkasa raya. Tadi tepatnya puncak gerhana terjadi 19:18, saat ini sudah pukul 8. Itu sudah menjadi bukan lagi gerhana bulan total, tapi gerhana bulan sebahagia. Kemudian fenomena ini dikatakan langka dan unik karena bersamaan dengan perayaan Hari Raya Waisak, dan hari ini juga tanggal 26 sampai 28 Mei matahari berada di atas Ka'bah. Inilah fenomena langit yang terjadi bersamaan di hari ini, di mana semua benda bayangan tegak lurus di permukaan bumi akan menghadap ke kiblat. Bahkan bayangan kita pun akan menghadap kiblat tepatnya pada pukul 17:18 besok sampai tanggal 28 Mei. Masyarakat muslimin, jamaah salat khusus dan para pendengar radio Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah, Masjid Al-Markaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gerhana memberi banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Allah yang mengatur peredaran benda-benda langit sedemikian teraturnya, sehingga keteraturan tersebut bisa diformulasikan dengan perhitungan dalam ilmu falak. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Asy-syamsu wal qamaru bi-husban." Matahari dan bulan beredar berdasarkan perhitungannya. Begitu juga Al-Quran memberi isyarat bahwa walau terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahayanya dan gerakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat "Walladzi ja'ala diya'an." Dia yang menjadikan matahari bersinar, dia pula yang menjadikan bulan bercahaya. Artinya, jauh sebelum terkenal saintifik, Al-Quran sudah berbicara tentang gerhana. Buktinya, ayat ini turun 1400 tahun yang lalu dan telah menjelaskan kepada kita semua bahwa matahari itu diam bersinar, memiliki cahaya sendiri. Kemudian bulan bercahaya, hanya mengantungkan cahaya. Kebenaran ayat ini terlihat pada fenomena gerhana bulan malam ini. Begitu juga fenomena gerhana adalah bantahan atau pukulan telak bagi para pendongeng yang menganggap bumi ini datar. Gerhana bulan malam ini membuktikan bahwa bayangan gelap yang jatuh pada purnama adalah bayangan bumi. Bayangan gelap itu berbentuk melengkung yang mengindikasikan bahwa bumi itu bulat. Hal ini menjelaskan fenomena gerhana yang sesungguhnya adalah menghilangkan mitos dan meneguhkan keyakinan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat gerhana. Mungkin ada yang bertanya, kenapa salat gerhana berbeda dengan salat sunnah lainnya yang mana dalam satu rakaat terdapat 2 kali ruku? Maka dari itu ada salah satu penafsiran bahwa kenapa 2 kali ruku? Karena ternyata bila sekali ruku kita sedang menyusun gerakan tubuh membentuk seperempat lingkaran.
sebesar 90 derajat. Maka dengan 2 kali ruku artinya kita sedang menyusun gerakan tubuh kita membentuk sudut 2 kali 90 derajat yang hasilnya 180 derajat. Sholat gerhana dengan 2 kali ruku di setiap rakaatnya akan menggerakkan seluruh anggota badan mengiringi gerakan bulan, bumi, dan matahari yang sedang berkonjungsi atau mengorbit segaris lurus membentuk sudut 180 derajat. Jika hal ini dilakukan 4 kali ruku dalam 2 rakaat, maka kita akan dan telah menyusun tubuh kita membentuk sudut penuh satu lingkaran 4 kali 9 penuh sama dengan 360 derajat. Sebagaimana lintasan bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi. Sehingga salah satu cara bertasbihnya matahari dan bulan termaktub ke dalam gerakan sholat kita dalam ini. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimahullah. Semoga adanya gerhana ini dapat dijadikan sebagai langkah awal kemajuan pengetahuan masyarakat, khususnya bidang astronomi atau ilmu falak yang telah membuktikan kebenaran wahyu dan sains. Dalam Islam tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Agama, sains, dan teknologi mempunyai persinggungan yang bisa dilakukan satu sama lain. Bahkan sains bisa meningkatkan keyakinan umat beragama dengan memberi bukti ilmiah atas wahyu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kehidupan modern harus ditanamkan sejak dini, sehingga nilai-nilai suci yang diajarkan oleh agama sejak dini dengan konsep ijtihadnya senantiasa menghasilkan produk sesuai dengan zamannya. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai manusia sebagai perwujudan kreativitas dan imajinasi tidaklah muncul tanpa kompetisi dalam menggeluti era global ini. Hal ini akan menjadi embrio munculnya pembaharuan. Kita butuh beragama yang peka dengan tuntutan zaman dalam kemasyarakatan kontemporer. Sebagaimana Portugis kita mengatakan, "Dena Allah matanda soy ngana tarai." Oleh karena itu, dengan sains hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi berarah. Profesor Habibie pernah mengatakan, penguasaan ilmu dan teknologi yang didasari oleh visi agama akan membuat peradaban jauh lebih melesat. Kalau bisa kita kembangkan SDM itu seperti pesawat terbang. Sayap kanan adalah iman dan takwa, sedangkan sayap kiri adalah intek. Jika salah satunya tidak seimbang, maka pesawat itu akan jatuh. Begitu juga ayahanda Profesor Sarifuddin Laqib pernah menasihatkan kepada anak-anaknya, "Aku pasrahkan di kaum anak-anakku untuk menuntut ilmu, memantapkan iman, dan memiliki akhlak mulia, agar kelak jika berilmu engkau tidak mempersempit ilmumu dengan pikiran, dengan berbagai masalah, karena ia akan berkarat, merusak akal, dan mengorbankan cita-cita." Kini kita telah membuktikan bahwa sains telah memprediksi gerhana bulan pada malam ini. Ketika kita menyaksikan kebenaran sains, bukan kebanggaan intelektual yang kita tunjukkan, melainkan ungkapan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan gerhana bulan malam ini dengan sia-sia. Maka suci Engkau ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa pemikiran kami, ijtihad kami, keputusan kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum. Astaghfirullahaladzim wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, ittaqullaha wa ba'dal muttaqun. Wa qala azza min qail, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله